Gimana tuh? Seseorang itu biasanya berubah karena dua hal. Apa tuh? Apa tuh? Pertama, pikirannya terbuka Hah? atau hatinya terluka. Hatinya terluka. Jadi begitu aja. Jadi begitu. Terluka. Hidup itu ibarat buku. Jika kita tidak berani membuka lembarannya, maka kita tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Buku Kas. Halo, Sobat Buku Kas. Jumpa lagi dengan saya Andri Salim dalam program Buku Kas. Buat kamu, kata Andri Salim. Malam ini saya ditemani oleh dua orang yang katanya sih sering kita lihat di TV. Di samping saya ada Ricky. Halo. Di samping saya lagi ada yang cantik, paling cantik di antara kita ya. Ada cantik, ada cewek sendiri ya? Cewek sendiri. Iya. Halo, Kalau cewek pasti Caca. namanya siapa? Caca. Caca. Tapi bukan Caca Handika ya? Bukan ya? Bukan. Bukan ya? Penyanyi om. Penyanyi itu penyanyi ya? Iya. Oh, iya. Malam hari ini seperti biasa saya ada quote, nanti kita mau bahas. Boleh? Iya. Kalau kita bahas yuk. Oke, quote-nya seperti ini. Gimana tuh? Seseorang itu biasanya berubah karena dua hal. Apa itu? Apa itu? Pertama, pikirannya terbuka Hah? atau hatinya terluka. Hatinya terluka. Jadi begitu aja. Jadi begitu. Terluka. Jadi ini kita bahas nih. Jadi saya mungkin mau mulai dengan Ricky dulu. Doki, gimana Ki? Kalau menurut Ricky gimana tuh? Orang berubah itu karena pikirannya terbuka dan atau hatinya terluka. Menurut seorang Ricky, seperti apa? Kalau orang itu bisa berubah ya? Dari pikiran apa yang terluka dulu? Pikirannya terbuka atau hatinya terluka? Biasanya itu kebanyakan hatinya terluka. Terluka ya. Lebih ke terluka. Karena dengan orang itu bisa terluka. Kadang orang tuh sensitif banget ya nih. Oh iya. Kita ngobrol bercanda nih, kadang kita hanya masuk untuk bercanda tanpa sengaja kita menyinggung. Baper. Kadang baper. Baper. Nah, gitu. Kadang tuh kebanyakan gitu kan. Betul. Tapi ini beneran ya, bukan curhat ya? Oh bukan. bukan. Ini ya maksudnya ada tempatnya juga. Ada curhat juga. Ada juga ya. Oh gitu. Jadi kalau menurut Caca sendiri, Ya kadang orang kalau udah terluka hatinya jadi kebuka, pikirannya juga jadi kebuka. Jadi pengen mendingan berubah aja nih. Ngapain tetap bertahan kalau kita udah terluka, ya kan? Lagi om. ini kasih curhat ini. Dia curhat. Kalau dia sih curhat oleh dia. Curhat ini ya. Iya, memang terkadang kita melihat pikiran terbuka itu orang berubah itu karena pikiran terbuka, Iya. terbuka untuk lebih maju. Iya. Iya. Ada juga yang karena memang harus dipecut dulu, diberi suatu masalah, apakah sebuah musibah, Iya. sehingga dia bisa lebih berubah. Iya. Betul, betul. Jadi seperti itu. Kalau si Caca sendiri pernah nggak gitu mengalami bahwa sebenarnya banyak nih yang udah ngasih tahu, Cak, lu mesti begini, tapi masih aja akhirnya terjadilah sesuatu hal akhirnya yang membuat terluka. Sudah berubah. Balik lagi terluka lagi. Jadi kadang kita tuh terlalu menuruti kata hati kita gitu loh. Asik. Nah, jadi tuh kayak ada orang Mainnya yang udah hati ya. mainnya udah hati. Kalau udah hati tuh hati. Iya. Jadi gini loh, kadang ada orang yang suka bilang, Cak, mending lo jangan kayak gini deh. Takutnya nanti kedepannya bakal gimana seperti apa kan kita nggak tahu. Tapi kadang hati kita berkata kayak, aduh, gue harus ngikutin mana nih omongan orang atau kata hati gue nih. Kadang itu kan om kan. Terus kadang kita ngikutin hati kita, taunya bener apa yang orang katakan. Ya kan, kedepannya terjadi hal-hal yang kita nggak inginkan sebenarnya. Kan ya kadang gitu lah, galau.
Ini bener curhat katanya. Curhat ya? Kalau curhat tuh dia. Memang ada yang bilang the heart never lies. Jadi hati nurani atau hati kecil kita itu tidak pernah berbohong. Ya. Tapi ingat, di diri kita itu ada yang subjektivitas, ada yang objektivitas. Nah, sangat sulit yang objektif. Iya, betul. Selalu bawaannya itu dengan perasaan, dengan baper tadi. Bapernya tadi. Jadi melihat suatu masalah itu berdasarkan dirinya pribadi. Oh, jadi gitu. sehingga akhirnya jadi bukan saya pikir tapi saya rasa. Iya, karena bukan ini ya, lebih ke logikanya dia. Iya. Logikanya dia apa? Dan karena dia main perasaan ya, akhirnya perasaan itulah yang dirasakan negatif. Ya udah, timbulan aja. Padahal sebenarnya belum tentu negatif. Nah, ya. sebelumnya belum tentu negatif, Belum gitu sih om. negatif, ya. Betul itu. Nah nih terlepas dari buat nih, ini teman-teman Bu Bekas, sobat Bu Bekas, Ricky seorang aktor juga. Nah, sekarang lagi sibuk apa nih? Kalau sekarang YouTube sih, Oh, lebih banyak ke YouTube ya? malah YouTube sekarang. Iya. Jadi sekarang lengkap dong ya. Aktor iya, YouTuber iya, pengusaha juga iya loh. Iya. Apapun. Itu ke mana? Kuliner ya? Kuliner juga sih. Kuliner ya. Kuliner. Sekarang bisnis kuliner memang. Dan sobat Bu Bekas, ini adalah hasil penelitian bahwa di zaman pandemi ini satu-satunya sektor usaha yang paling tangguh itu apa coba? Salah satunya ini, Iya. badan makanan. Ya, Kuliner. UMKM. UMKM, iya. Khususnya kuliner. Nah, iya, kuliner. Jadi makanya melalui program ini saya juga mengajak semua pihak, khususnya pemerintah. Iya. Ayo dong, kalau sudah terbukti UMKM ini adalah yang tangguh untuk ke masyarakat, ya dibantu dong. Oh, iya dong. Jangan dicuekin ya. Iya dong, itu betul itu. Daripada cuma ngebantu yang gede-gede itu, Iya. tumbang. Iya. Karena sekarang emang di saat pandemi corona seperti ini tuh emang usaha yang menjanjikan ya itu. Iya, UMKM memang ya. UMKM sih. Iya, artinya memang tidak perlu birokrasi yang panjang, tidak perlu tata caranya yang pance kalau istilahnya sekarang ada panjang cerita ya. Iya, benar. Itu jadi langsung aja dia bisa menjadi seperti itu. Iya. Nah, kalau Caca sendiri apa nih kesibukan nih sekarang? Kalau Selama Caca pandemi ini gimana? masih tetap kerja, Bukannya work from home, Mbak? sempet ya. yang kemarin tuh yang 2 bulan itu sempet. Sempet ya. Iya. Cuma 2 bulan. Enak. Kita mau berbulan. Good. Tapi sekarang masih belum normal juga sih orangnya gitu kan. Iya. Kadang kerja, kadang enggak. Iya, on off ya. On off ya. Iya. Kayak lampu ya. Iya, On off. alasan. Yang penting jangan hatinya dia apa aja. Main hati. Oh, ini kan main makanya. hati itu lain lagi. Kan judulnya kan ini kan Oh, tadi iya, main hati. judulnya. Makanya judulnya kan itu. Atau jangan di on offin aja hatinya. Oh iya. Berabin kan. Jadi ke depan kalau Caca udah mulai ke arah ke entertainment juga ya? Entertainment juga. Entertainment juga. Tapi ini lebih banyak kemana, ke peran, acting maksud saya, apa ke presenter, penyanyi atau apa? Ke peran acting. Oke. Sudah mulai ikutan, artinya jangan sering satu produksi nih. Iya, karena dia ngikut di channel saya, ngikut. Oh, jadi ikut. Memang sekarang media untuk mengekspresikan karya, mengekspresikan Iya. diri memang sudah sangat banyak. Tinggal bagaimana kita dituntut untuk berkreativitas saja. Iya. Bagaimana kita melakukan sesuatu sehingga menjadi inspirasi oleh banyak orang dan orang-orang tadi ya justru akan betah ada di channel kita. Betul sekali. Yang paling pasti. Betul. Mungkin ada pesan-pesan khusus buat teman-teman Bu Bekas bagaimana biar tetap semangat untuk menghadapi pandemi seperti apa tadi Ricky? Iya, kalau saya pribadi tetap melakukan hal yang positif ya kan di saat pandemi seperti ini, selalu jaga kesehatan ya. Itu apalagi vitamin itu salah satunya adalah itu. Dan untuk kerasnya di saat pandemi seperti ini ya tetap lagi ya kita harus bekerja keras. Ada peluang apapun tetap kita lakuin dengan sangat berhati-hati juga ya. Ingat gitu sih. Lalu gimana Cak? Chan, Caca gimana? Kalau dari Caca sih ya, apalagi sekarang kan lagi begini ya, kita juga harus hati-hati juga. Iya. Tentunya kalau keluar rumah atau kemana-mana juga tetap harus pakai masker atau apa gitu ya. Itu aja sih. Masker bengkoang atau masker? Masker rumput? itu om. Wah, Sekarang masker yang lain lagi ya kan? itu masker bengkoang. Masker lidah buaya. Oh, lidah buaya.
buaya nanti ada tersinggung. Ya. Bahaya. Bukan buaya loh. Bukan buaya. Kalau dia bilang lu buaya, dia lubang buaya dong. Nah, cocok. Canda. Udah buaya lagi aja. Ujung-ujungnya hati lagi ntar. Nanti lagi. Nah, jadi kesimpulan dari quote kita bahwa memang benar seseorang itu bisa berubah karena dua hal. Iya. Karena memang pikirannya terbuka. Terbuka itu karena apa? Karena dia melihat experience baru, atau dia melihat sebuah kejadian, atau ada sesuatu hal yang ada masuk di pikiran dia. Apakah dia membaca, apakah dia menonton. Nah, seperti dia menonton tayangan-tayangan ini kan menginspirasi. Iya. Jadi dia pikirannya terbuka. Atau kalau pikirannya yang tadi seperti yang seperti Caca bilang, dikasih tahu, nggak juga berubah-berubah. Akhirnya terjadilah sesuatu yang membuat luka hati. Iya. Dan itulah yang membuat menjadi takut. Jadi pada kesimpulannya adalah bahwa selalu lakukan yang terbaik, jangan pernah menyerah, dan yakin Tuhan selalu bersama orang-orang yang mau berubah, yang mau berhasil, dan tetaplah di jalan-jalan. Ya. Demikian Sobat Buku Kas, malam ini saya ngobrol dengan teman-teman yang luar biasa, dan terima kasih buat Ricky dan juga Caca yang sudah mampir di channel Buku Kas. Terima kasih untuk semuanya. Saya Andri Salim, Buku Kas. Ya. Wassalam. Senimania